Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Hermawan, NIM 0701203117 dari Fakultas Saintek jurusan Ilmu Komputer. Tujuan saya membuat video ini, saya akan membahas materi yaitu diksi sebagai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting, karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, atau pun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Selanjutnya, penggunaan kata. Kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan untuk dapat menghasilkan penggunaan berbahasa yang baik dan benar, serta cermat. Dalam penggunaan kata yang terdiri atas bentuk dan makna, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat penampung ide atau gagasan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyatakan gagasan atau ide, kita memerlukan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan. Kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Selanjutnya, ketepatan pilihan kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan atau penggunaan kata yaitu: yang pertama, kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Yang kedua, kata yang bermakna sama dan hampir sama. Ketiga, kata yang umum dan kata khusus. Keempat, kata yang mengalami perubahan makna. Yang kelima, kata dengan ejaan yang mirip. Dan keenam, kata ciptaan sendiri. Ketujuh, kata ungkapan atau idiom. Dan yang ke-8, kata yang singkat dan tak singkat. Kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya, kata makan dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Makna konotatif harus kita ketahui bahwa makna konotatif selalu berbeda dari zaman ke zaman dengan kondisi dan situasi tertentu. Contohnya, rumah, gedung, wisma, geraha, penonton, pemirsa, dan pemerhati, dibuat, jadi dirakit, dan sulap, sesuai, harmonis, tukang, ahli, juru, pembantu, seperti asisten, bunting, jadi hamil atau mengandung, dan mati, menjadi meninggal dan atau wafat. Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak sama persis. Kata-kata lain yang bersinonim ialah agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, meninggal, cahaya, sinyal, penelitian, dan penyelidikan. Kata bermakna umum dan khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus.
Yang pertama, kata bermakna umum. Contohnya, ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Yang kedua, kata bermakna khusus. Contohnya, gurame, lele, tawes, dan mas. Kata yang berejaan mirip, demi ketepatan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip seperti contohnya, yang pertama, bahwa, jadi bawah, dan bawah. Contoh yang kedua, gaji, jadi gaji. Yang ketiga, sanksi, jadi sanksi. Ungkapan atau idiom, kata-kata yang dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contohnya, yang pertama, keras kepala. Yang kedua, panjang tangan. Tiga, sakit hati. Dan yang keempat, banting tulang. Selanjutnya, kata yang singkat atau kata tak singkat. Demi ketepatan pilihan kata, sebaiknya kita memilih kata atau ungkapan yang lebih singkat. Misalnya, yang pertama itu contohnya membuat betul menjadi membetulkan. Dan contoh yang kedua, memberikan informasi menjadi menginformasikan. Kesesuaian pilihan kata. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kesesuaian pilihan kata. Yang pertama, dalam situasi resmi, kita gunakan kata-kata baku. Kedua, dalam situasi umum, kita gunakan kata-kata umum. Tiga, dalam situasi khusus, kita gunakan kata-kata khusus. Keempat, kata-kata yang bersifat ilmiah tidak harus berbahasa asing. Kelima, bahasa lisan berbeda dengan bahan tulisan. Dan yang keenam, hindari pemakaian kata-kata yang kurang efektif. Kata baku dan tak baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Sedangkan kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti kata tak baku adalah kata tidak resmi. Bahasa baku memiliki definisi, yaitu bahasa baku adalah suatu ragam penggunaan bahasa yang dilambagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Fungsi bahasa baku. Pertama, fungsi pemersatu, karena bahasa merupakan wahana dan pengungkap kebudayaan nasional. Kedua, fungsi penanda kepribadian. Indonesia membedakan dirinya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ketiga, fungsi penambah wibawa. Gengsi yang lekat pada bahasa Indonesia baku menambahkan wibawa pada setiap orang yang dapat menguasai bahasa dengan mahir. Dan yang keempat, fungsi kerangka acuan. Merupakan ukuran tentang tepat atau tak tepat pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Bahasa tidak baku memiliki definisi, yaitu bahasa tidak baku adalah suatu ragam penggunaan bahasa yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari aturan bahasa baku, dipakai dalam situasi tidak resmi. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata-kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmiah dan dunia pendidikan pada umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya. Contohnya sebagai berikut. Kata ilmiahnya dampak, di kata populer menjadi akibat, kendala, hambatan. Kata ilmiahnya formasi, di kata populernya menjadi susunan. Kata ilmiahnya frustasi, di kata populernya menjadi kecewa. Kata ilmiahnya pasien, sedangkan di kata populernya menjadi orang sakit. Kata ilmiah volume, di kata populernya menjadi isi. Kata ilmiahnya koma, di kata populernya sekarat. Sekian video dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.